7 pemain grade A yang bisa segera dinaturalisasi. PSSI usai Timnas Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027. Timnas Indonesia resmi masuk neraka di Piala Asia ke-2027. Sebanyak 7 pemain keturunan ini bisa menyelamatkan skuad Garuda dalam ajang paling bergengsi di benua Asia tersebut. Dalam drawing yang berlangsung di Arab Saudi, Sabtu 9 Mei tahun 2026 waktu setempat, Timnas Indonesia berada di grup F. Tim besutan John Hartman ini akan melawan Jepang, Qatar, dan Thailand. Bukan cuma berat di atas kertas, ketiga lawan Garuda ini punya reputasi mentereng di level Asia. Jepang adalah tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, peringkat 18 dunia. Qatar, 2 kali juara AFC berturut-turut 2019 dan 2023. Sementara Thailand adalah penguasa Asia Tenggara yang selalu tembus 16 besar 2 edisi terakhir. Jangan keburu pesimis dulu. Ada satu senjata rahasia yang selama ini terus diasah PSSI untuk mengangkat level skuad Garuda, yakni program naturalisasi pemain keturunan. Pertanyaannya, siapa saja pemain kelas dunia yang paling layak diperjuangkan untuk memperkuat barisan merah putih sebelum peluit Piala Asia 2027 berbunyi pada 7 Januari mendatang? Berikut 7 nama yang wajib ada di radar PSSI. Segera. 1. Jenson Silt. Bayangkan, punya bek setinggi 192 cm yang sudah merasakan atmosfer Premier League di usia 21 tahun. Itulah Jenson Silt, pemain Sunderland, yang saat ini dipinjamkan ke klub Bundesliga Jerman, VfL Wolfsburg. Kalau Timnas Indonesia butuh pemain yang bisa mengisi 5 posisi berbeda dalam satu skuad, Tristan Guijer adalah jawabannya. Pemuda 20 tahun lulusan Akademi Ajax Amsterdam sejak 2016 ini bisa beroperasi sebagai bek kanan, bek kiri, bek tengah, gelandang bertahan, hingga gelandang sayap. Darah Indonesia mengalir dari nenek pihak ayahnya yang lahir di Maluku. Fleksibilitas taktis Guijer sangat relevan untuk sistem John Hartman yang kerap butuh pemain serba bisa. 3. Dean Zandbergen. Satu hal yang membuat Dean Zandbergen istimewa dibanding banyak nama lain, yakni dia sendiri yang aktif ingin bela Indonesia. Striker VVV Venlo berpostur 188 cm ini sudah menjalin komunikasi langsung dengan pihak PSSI. Performa di lapangan pun tidak bisa diremehkan. Sepanjang musim 2025 ke 2026, Zandbergen mengemas 15 gol dari 35 penampilan di Eerste, divisi kasta kedua Liga Belanda. Angka yang membuktikan naluri golnya sangat tajam. Keturunan Indonesianya berasal dari nenek yang asli Depok, Jawa Barat. Namanya mungkin belum sepopuler Jay Itzes di telinga publik awam, tapi di kalangan pengamat sepak bola dunia, Demiana Agustian adalah salah satu gelandang muda paling menjanjikan di Eropa saat ini. Di usia 18 tahun, ia sudah menjadi bagian dari Akademi Arsenal yang terkenal sangat selektif. Bahkan sempat mencetak gol debut untuk Timnas Belanda U19 kontra Prancis. Ayahnya, Kemi Agustian, sendiri adalah mantan pesepak bola profesional yang merumput di Liga Inggris bersama Birmingham, Crystal Palace, Swansea, dan Brighton. Naturalisasi Agustian bukan sekadar menambah pemain. Ini investasi jangka panjang yang nilainya bisa jauh melampaui satu turnamen. 5. Luke Vic. Lahir di Hawaii, tapi punya darah Medan, Sumatera Utara. Perpaduan unik yang membuat Luke Vizqueri masuk daftar pantauan PSSI sejak lama. Striker muda 20 tahun,
MacArthur FC ini tampil impresif di A-League Australia sekaligus AFC Champions League 2, mencatatkan 5 gol dan 3 assist dari 24 pertandingan. Yang menarik, namanya tidak sekadar muncul di gosip fans. Staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, sendiri yang menyebut Fiskuri sebagai pemain yang sudah lama dipantau PSSI untuk kemungkinan memperkuat Garuda. Pengamat sepak bola nasional menilainya cocok jadi tandem oleh Romeni di lini depan. 6. Jordi Weerman. Berbeda dari nama-nama lain yang masih berkarir di luar negeri, Jordi Weerman justru sudah ada di Indonesia dengan merumput bersama Madura United di Super League. Gelandang asal Belanda ini dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi lewat jalur keturunan. Kehadirannya menjadi opsi praktis bagi PSSI, terutama untuk agenda seperti Piala AFF 2026 yang tidak bisa menggunakan pemain berkarier di Eropa. Kombinasi pengalaman Eropa dan adaptasi di liga domestik, Weerman bisa langsung nyambung dengan ritme permainan timnas Indonesia. 7. Pascal. Tidak banyak pemain asing yang secara sukarela mengukir tato burung Garuda di tubuhnya, tapi Pascal Struij melakukannya. Bek Leeds United berpostur 190 cm ini memiliki tato lambang kebangsaan Indonesia di kaki kirinya, sebuah kode yang langsung membuat publik tanah air heboh dan memantik spekulasi panjang soal kemungkinan naturalisasinya. Memang, sang pemain mengaku masih menunggu peluang dipanggil Belanda. Namun, selama pintu itu belum tertutup rapat, PSSI dan John Hartman sudah sepatutnya terus mengetuk pintu Struij karena mendatangkan bek sekelas Premier League dengan keturunan Surabaya ke dalam skuad. Garuda bisa jadi amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia. Tidak banyak pemain asing yang secara sukarela mengukir tato burung Garuda di tubuhnya. Tapi Pascal Struij melakukannya. Bek Leeds United berpostur 190 cm ini memiliki tato lambang kebangsaan Indonesia di kaki kirinya. Sebuah kode yang langsung membuat publik tanah air heboh dan memantik spekulasi panjang soal kemungkinan naturalisasinya. Nilai pasarnya saat ini menyentuh angka fantastis, Rp382 40 miliar, menjadikannya salah satu pemain keturunan dengan harga paling mahal yang pernah masuk radar PSSI. Menunggu peluang dipanggil Belanda, namun selama pintu itu belum tertutup rapat, PSSI dan John Hartman sudah sepatutnya terus mengetuk pintu Struij karena mendatangkan bek sekelas Premier League dengan keturunan Surabaya ke dalam skuad Garuda bisa jadi amunisi yang luar biasa untuk timnas Indonesia.